damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats khotbah yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, ya, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, Yesus sebagai Tuhan, Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia, yang diutus ke dunia ini, Dia Allah juga. Di dalam keallahannya, sebagai manusia yang melayani di dunia ini untuk mewujudkan kehendak Bapa di sorga dan kerajaan Allah, maka Yesus mengetahui suatu tanda-tanda yang akan tiba dalam kehidupannya di dalam pelayanan di dunia ini. Memang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda-tanda itu ada berbagai kriteria. Kedengaran dari jauh, itu juga suatu tanda-tanda. Ada sesuatu bunyi yang kita dengar, tentu kita mengerti itu tanda apa. Ibarat mobil ambulans ada sirene, kita tahu tanda-tanda itu. Ada yang disebut sudah tampak, sama seperti kalau kita melihat cuaca cerah atau mendung, ada suatu tanda-tanda apakah akan hujan atau terik matahari. Termasuk juga tidak mau bekerja sama. Seseorang yang tidak mau bekerja sama tentu sudah mempunyai tanda-tanda, banyak alasan, malas, dan lain sebagainya. Demikian juga tanda-tanda seperti menggunakan lambang. Di Indonesia ini Garuda dan Pancasila. Tentu kita sudah mengetahui lambang ini dari mana.
apabila Garuda dan Pancasila dipakai. Saudara-saudara, itulah tanda-tanda sesuai dengan Kamus Bahasa Besar Indonesia. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias dan Juru Selamat, Anak Allah dan Allah sendiri, telah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi apa yang sudah diketahui Yesus di dalam dirinya, termasuk pengkhianatan daripada salah satu muridnya, Yudas Iskariot. Demikian juga penyangkalan daripada muridnya Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang akan meninggalkan dia dalam situasi dan kondisi yang begitu pelik, menderita, sengsara. Tetapi dalam situasi dan kondisi yang demikian, Yesus tidak mengambil jalan pintas, marah, meninggalkan dan membentak, tetapi justru Yesus melayani sebagai slave, doulos sebagai hamba, membersihkan kaki daripada murid-muridnya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan, seorang hamba, untuk mewujudkan kasih Allah di dunia ini sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang demikian, apabila situasi yang kita hadapi ada tanda-tanda yang kita ketahui di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam profesi kita, marilah belajar kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja, Juru Selamat kita. Dan itulah makna daripada Via Dolorosa. Yesus tetap berjalan, karena di sana harus terwujud kehendak Bapa dan kerajaan sorga. Maka yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dia seorang Mesias, dia sebagai seorang Tuhan, dia sebagai seorang Juru Selamat yang harus menyelamatkan dunia ini dan manusia, dan mengembalikan kepada ciptaan yang seutuhnya. Maka Yesus mewujudkan hal itu, bagaimana kehendak Bapa di sorga dan kerajaan Allah terwujud. Maka dia mau merendahkan hati untuk membersihkan kaki para murid-muridnya, supaya para murid-murid sungguh-sungguh Kristus Yesus Tuhan Sang Guru itu menjadi teladan bagi kehidupan mereka, bagi pelayanan mereka, yang tidak akan lama lagi estafet pelayanan itu akan di tangan mereka. Dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, karena di sana ada kata, perbuatlah demikian untuk mengingat aku. Dan di sana ada makna pengorbanan, mengorbankan tubuh dan jiwa raga Yesus demi keselamatan dunia dan manusia. Saudara-saudara, dalam situasi Yesus yang akan dijual dan dikhianati, disangkal dan ditinggalkan, justru Yesus bangkit membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang? Tentu saya, saudara, pernah mengalami seseorang yang kita yakini, yang kita percayai, bahkan kita berikan sesuatu kepada dia karena kita percaya dan sungguh-sungguh percaya, tetapi dia pengkhianat bagi kita.
bahkan yang kita anggap saudara, sahabat, bahkan diri kita, justru dalam keadaan kita menderita sengsara dan banyak problema hidup ditinggalkan, bahkan disangkal. Bagaimana sikap saudara? Tetapi justru di sini Yesus menunjukkan via dolorosa. Dia seorang pahlawan, bukan pengecut. Dan jadilah kita pengikut Kristus dan percaya kepada Tuhan, bukan jadi pengecut. Tetapi mari kita berjalan di via dolorosa. Karena Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat Tuhan kita sudah selamat, sudah menang. Dan kita juga akan selamat dan menang apabila bersama dengan Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan sungguh-sungguh mencontoh, meneladani apa yang diperbuat Yesus di dalam kehidupannya bagi murid-muridnya, dan itu yang berlaku sampai sekarang. Saudara-saudara, di dalam konteks ini, bagaimana menggali dan mengenal tanda-tanda, terutama sebagai seorang murid menurut teks ini. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan demikian, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Yesus tahu tanda-tanda pengkhianatan sudah dekat. Tetapi justru Yesus mau menunjukkan suatu rencana Allah yang besar dan terwujud, bahwa akan terjadi, Allah akan dipermuliakan di dalam diri Yesus, dan melalui diri Yesus Allah juga akan dipermuliakan. Saudara-saudara, walaupun Yesus mengetahui pengkhianat, walaupun Yesus mengetahui orang yang menyangkal dan meninggalkan, pekerjaan Yesus akan segera tiba. Karena itu suatu misi daripada kehendak Bapa di sorga dan kerajaan Allah, dan harus diwujudkan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak fokus kepada pengkhianat. Yesus tidak fokus kepada penyangkalan. Yesus tidak fokus kepada yang akan meninggalkan, tetapi Yesus tampil dan fokus sebagai seorang hamba, slave doulos, membasuh kaki murid-muridnya di tengah-tengah situasi yang demikian, menunjukkan kasih yang sebenarnya, menunjukkan pengorbanan yang sebenarnya, dan tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan, tetapi menunjukkan bahwa inilah kasih yang disebut agape itu. Disinilah kasih Yesus relevan sepanjang dunia ini ada. Masihkah kasih saat ini relevan? Di tengah-tengah perbedaan bangsa dan negara kita ini. Masihkah kasih relevan? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Masihkah kasih relevan? Di tengah-tengah perbedaan pendapat, di tengah-tengah perbedaan suku, agama, ras, antar golongan dan lain sebagainya, masihkah kasih relevan? Karena perbedaan-perbedaan ini sering membuat kasih itu menjadi tersingkirkan, mendahulukan kepentingan. Tetapi kasih Yesus tetap relevan dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun dia dikhianati, disangkal dan ditinggalkan, tetapi kasihnya relevan, memberikan keteladanan
dan kasihnya melebihi kasih daripada murid-muridnya dan dunia ini. Dan itu yang harus terwujud dalam kehidupan kita. Apakah saya seorang hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan? Apakah saudara sebagai pengikut Kristus dan percaya kepada Kristus sebagai Kristen? Apakah sebagai umat yang lain? Masihkah kasihmu relevan di tengah-tengah keluargamu? Di tengah-tengah perbedaan situasi dan kondisi daerahmu, tempat tinggalmu? Masihkah kasihmu relevan di tengah-tengah profesi yang berbeda, agama yang berbeda, partai yang berbeda, golongan yang berbeda, bahkan gereja yang berbeda? Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak ada di sana karena bangsa, suku, karena profesi-profesi yang lain, tetapi Yesus mengasihi dunia ini tanpa mengenal apa dan siapa, tetapi Yesus mengasihi karena kasihnya melebihi amarah. Saudara-saudara, tentu kasih ini harus relevan di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah balas dendam. Masihkah kasih menjadi sumber utama sebagai perekat, bukan menjadi penghalang dan menjauhkan? Karena Yesus Kristus juga merekatkan dirinya melalui tindakannya dalam kasihnya kepada murid-muridnya. Dan itu yang berlaku hingga pada saat ini, bahwa kasih Kristus itu merekatkan semua perbedaan. Justru dalam konteks nats ini, Yesus menunjukkan bagaimana konteks kasih yang sebenarnya. Yang pertama, kasih harus memiliki daya tahan. Kasih harus memiliki daya tahan. Di dalam ayat 31 dan 34 dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka kasih ini harus memiliki daya tahan. Bahkan dalam Hosea pasal 6 ayat 4c, bagaimana saat-saat disakiti, bagaimana saat dikecewakan, dikhianati, ditinggalkan, justru kasih itu punya daya tahan tersendiri, menunjukkan pelayanan tanpa melihat apa kesalahan mereka. Setelah Yudas pergi, Yesus katakan, aku memberi perintah baru kepada kamu. Kata baru berarti segar. Artinya kasih harus segar kepada orang lain, tidak luntur, tidak kecewa, dan tidak mengecewakan. Karena sikap orang lain yang mengecewakan kita. Walaupun dikhianati, walaupun disangkal, walaupun ditinggalkan, kasih Yesus tetap segar. Apabila kita bandingkan dalam Ratapan pasal 3, ayat yang ke-22,
dan 23 dikatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kasih itu tetap segar. Yang kedua, kasih harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Dalam ayat 34, nats ini, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih tidak cukup diajarkan. Kasih tidak cukup sebagai simbol atau teori-teori atau slogan atau wacana semata, tetapi harus menjadi ciri khas dan bagian kehidupan. Yesus telah mempraktekkan terlebih dahulu di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, standar kasih Yesus yaitu agape. Bahkan dalam ayat 35 dikatakan, dengan demikian kamu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, agape bukan karena dia memberikan sesuatu kepada saya, karena dia berbuat baik kepada saya, tetapi walaupun sama seperti Allah, walaupun manusia berdosa, walaupun manusia melanggar perintah dan hukum Allah, tetapi Allah mengasihi dunia, membebaskan, menyelamatkan kita dari kuasa kematian dan kegelapan dan dosa. Yang keempat, kasih Allah itu agape harus menjadi tanda dan ciri sebagai identitas orang percaya, bahkan menjadi ciri khas dan tanda bagi kita. Karena demikian, menurut nats ayat 35, dengan demikianlah orang lain mengenalmu. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kita sudah tahu ini ayat yang terkenal. Iman, pengharapan dan kasih, tetapi kasihlah yang paling besar. Karena itulah dipraktekkan Allah dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan dunia. Maka saudara-saudara, saya akan memberikan refleksi dalam nats ini. Yang pertama, setelah Yudas pergi, maka Yesus berbicara kepada murid yang tinggal 11. Kenapa demikian? Ingat, kehadiran pengkhianat, kehadiran orang jahat akan selalu menghalangi kebaikan, termasuk rencana Allah. Maka jangan pernah berbicara rencana Allah, rencana terbaik, kalau di sana ada pengkhianat dan orang jahat. Lihat secara bijaksana dan tajam, dan minta kuasa Roh Kudus untuk menolong. Maka usahakanlah kehadiranmu dimanapun sangat berarti dan mempunyai arti, bahkan menjadi berkat. Yang kedua, dipermuliakan. Memang dari sudut logika manusia dan perhitungan manusia, cara Yesus itu tidak bisa kita terima. Dia akan menghadapi kematian, siksaan, sampai ke salib. Tetapi justru Yesus sendiri mengatakan, aku akan mempermuliakan Allah dan Allah mempermuliakan dalam aku.
Di tengah-tengah situasi yang demikian, dalam tekanan psikis, siksaan dalam kejiwaannya, termasuk tubuhnya, Yesus masih mampu memberikan suatu pandangan bahwa akan dipermuliakan. Inilah beralaskan iman dan kepercayaan. Yesus tahu akan mengakhiri tugasnya dan akan dipermuliakan oleh Allah melalui proses Via Dolorosa tersebut. Dan ini suatu motivasi dan dorongan bagi kita untuk dipermuliakan. Jangan pernah takut menghadapi kenyataan, karena sudah terlebih dahulu Yesus menghadapinya. Yesus telah dikhianati oleh muridnya. Apakah saudara pernah dikhianati yang kau anggap saudara dan dirimu? Yesus terlebih dahulu sudah. Bahkan Yesus sudah dijual dari orang yang dianggap kepercayaan, bahkan bendahara dari murid-muridnya. Apakah saudara pernah demikian? Ingat, Yesus pertama kali sudah mengalaminya. Tetapi Yesus tidak bertindak bodoh. Dia tetap bertindak sebagai slave, doulos, hamba. Dalam kasihnya, akhirnya Yudas bunuh diri. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, anak-anakku, anak-anakku. Tuhan sendiri yang mengatakan. Tuhan yang mengatakan kepada murid-murid pada saat itu, dan Tuhan juga yang mengatakan, saya anak-anak, saudara juga anak-anak Tuhan. Maka berlakulah dan bertindaklah sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus berkata, bertindak sebagai anak-anak terang. Ingat, anak-anak terang, anak-anak Tuhan, tindakan dan perbuatannya selalu jelas dan terang, karena diterangi firman Tuhan dan digerami firman Tuhan. Dan yang keempat, Yesus katakan perintah baru. Saling mengasihi. Sebuah perintah. Bukan hukum baru, tapi perintah. Bukan cerita. Bukan pidato atau pendapat, tetapi perintah untuk saling mengasihi. Karena dengan demikian murid-muridnya akan dikenal dunia ini orang lain. Sama seperti kita di tengah-tengah keluarga. Justru kita saling mengasihi, mengangkat harkat martabat orang tua kita. Mengangkat harkat martabat kekristenan kita. Mengangkat harkat martabat diri kita, saudara kita. Itulah relevansi kasih. Dan itulah perintah yang baru. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan cara-cara pengkhianatan Yudas. Tetapi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Salib memang kebodohan bagi dunia. Tetapi justru jalan salib Allah dipermuliakan dan Yesus dipermuliakan. Kalau itu menurut ukuran dunia menjadi kebodohan, tetapi jelas Rasul Paulus mengatakan bagi orang yang akan hancur. Karena salib itu sampai sekarang kita dipermuliakan. Saudara-saudara, saya teringat kepada perjuangan daripada Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., dan Ibu Teresia. Mereka melakukan semuanya karena kasih Allah. Mereka berbuat karena melihat contoh langsung dalam Kristus melalui kesaksian firman Allah. Dan mungkin kita sering menghadapi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah profesi kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah perbedaan kita.
Maka apa yang telah diperbuat Yesus Kristus di dalam kehidupannya kepada murid-muridnya, dan itu yang diteruskan ke seluruh dunia ini, itulah yang menjadi fondasi kehidupan iman kita dan yang harus kita lakukan. Kiranya kasih ini tetap relevan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi bersama, dan kita akan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus tetap melakukan relevansi kasih Allah dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah pergaulan masyarakat dan profesi kita masing-masing. Dengan demikian, saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan, keluarga, dan profesimu untuk menghadapi hal-hal yang akan datang berikutnya. Karena Tuhan lebih tahu apa tanda-tanda yang akan datang padamu. Tetaplah bersama dengan Tuhan, dan jadilah kasih-Nya itu kasih yang relevan di dalam tindakan kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menunjukkan keteladanan di dalam kehidupan kami, dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Walaupun dalam situasi kondisi menghadapi situasi yang begitu pelik, sakit, pengkhianatan, penyangkalan, dan ditinggalkan, tetapi Yesus Kristus Tuhan kami menunjukkan kasih-Nya, melayani murid-murid-Nya, dan menunjukkan keteladanan kasih. Dan hal itu juga berlaku dalam kehidupan kami pada saat ini, baik di tengah keluarga masyarakat, terutama di tengah-tengah gereja. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus menguatkan kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati gerejamu, berkati para hamba-Mu dan jemaat-Mu, berkati juga keluarga dan profesi mereka atas kuasa Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, dan kami akan menang bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.